Halo guys, selamat datang di Bolkiah Film Channel. Pada video perdana ini saya akan bahas film yang berjudul Camping the Live 2022. Sebelum masuk ke film silahkan kalian subscribe supaya ada review film selanjutnya. Film dimulai dengan seorang YouTuber survival bernama Suyeon. Suyeon merupakan YouTuber yang cukup populer. Dia membuat konten tentang survival, pendakian dan perkemahan. 사람들이 잘 오지 않는 곳에 와 있습니다. Di perjalanan Suyeon sedang live di kanal YouTube miliknya. 아직은 사람들이 Tak seperti YouTuber survival lainnya, Suyeon memiliki sebuah keunikan dalam setiap konten yang dibuatnya. 대박이죠. Yakni dia selalu mengungkapkan lokasinya berkemah secara real time. 그건 비밀입니다. Terlihat Suyeon merasa begitu nyaman dengan suasana hutan tersebut. 와, 진짜 Dirasa sudah menemukan tempat yang cocok, ia pun segera mendirikan sebuah tenda. Setelah tenda tersebut selesai, Suyeon lanjut beristirahat. Saat tengah bersantai Suyeon merasa bahwa ada orang lain di sekitar perkemahannya. Ia lalu memeriksa keadaan di luar. Dengan perasaan was-was, Suyeon memberanikan diri untuk melihat persekitaran. Namun Suyeon tidak menemukan siapa-siapa. Dikira cuma perasaannya saja, Suyeon pun lanjut beristirahat. Scene kemudian berpindah pada seorang wanita yang tengah menikmati sebatang rokok. Tak hanya sendiri wanita tersebut, memiliki beberapa orang teman. Dan mereka mempunyai sebuah kanal YouTube yang bernama Flex TV. Mereka begitu senang saat mengetahui bahwa ada orang yang tengah camping di hutan. Mereka langsung bergegas menuju lokasi. Entah apa tujuan mereka sebenarnya. Sesampainya di hutan, mereka langsung mencari lokasi orang tersebut. Ternyata tujuan mereka adalah Suyeon. Tanpa Suyeon sadari, live yang dilakukannya telah mengundang sekelompok orang. Suyeon mencoba tenang. Tanpa diduga para berandalan tersebut memaksa masuk, tetapi berhasil ditahan Suyeon. Mereka kemudian mengoyak tenda milik Suyeon, lalu mereka menangkapnya. Ternyata tujuan mereka menangkap Suyeon adalah untuk dijadikan bahan konten. Mereka alias berandalan tersebut sudah seperti psikopat. Mereka sanggup berbuat kekerasan pada orang yang mereka tangkap agar mendapat banyak views. Lalu para berandalan tersebut kedatangan tamu. Mereka berdua ingin bergabung ke dalam grup berandalan Flex TV. Rupanya mereka berdua yang sedari awal sudah mengawasi perkemahan Suyeon. Setelah resmi diterima, sang ketua sebut saja Kim, lalu menyuruh si kacamata untuk melakukan kekerasan terhadap Suyeon. Ternyata Suyeon tidak selemah yang mereka bayangkan. Suyeon melawan dengan meludahi si kacamata. Si kacamata lalu menampar Suyeon. Suyeon semakin memberontak sampai membuat anak buah Kim kewalahan. Akhirnya Suyeon berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Tak tinggal diam, mereka pun mengejar Suyeon. Suyeon berlari menuju sebuah pohon, yang dimana Suyeon telah menyimpan tas miliknya di bawah pohon tersebut. Suyeon ternyata sudah mengantisipasi akan adanya bahaya seperti ini. Kemudian ia melakukan persiapan. Kemudian Suyeon mendandani dirinya bak seorang prajurit. Setelah persiapan selesai, ia mulai berbalik memburu para berandalan tersebut.
Terlihat para berandalan tersebut berpencar mencari Su Yeon. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Su Yeon ini. Perburuan Su Yeon dimulai dari si kacamata. Tanpa sengaja si kacamata menginjak sesuatu, lalu sebuah jebakan melayang tepat ke arahnya. Seketika si kacamata tak berdaya setelah jebakan milik sungguh malang nasib si kacamata, belum juga dapat apa-apa. Matinya udah duluan. Target selanjutnya adalah si kameramen sebut saja Jun. Tanpa Jun sadari Su Yeon sudah mengintainya. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Para berandalan tersebut mendengarnya. Lalu Kim pun menuju ke sumber suara. Tanpa diduga Su Yeon sudah menangkap Jun. Dengan leher yang terikat, kemudian Su Yeon menyeret Jun ke sebuah pohon. Lalu ia mengikat Jun ke pohon tersebut. Su Yeon mengeksekusi para berandalan tersebut sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Su Yeon pun muak melihat Jun, lalu Su Yeon menghabisinya. Scene beralih pada seorang pria sebut saja Park. Tanpa diduga Su Yeon sudah berada tepat di bawah kaki Park, lalu Su Yeon menyerangnya. Tanpa perlawanan dan dengan mudah Su Yeon menusuk dada Park hingga membuatnya jatuh ke sungai. Ternyata Park belum mati. Ia pun melarikan diri namun sia-sia. Saat dirinya tertangkap, Su Yeon tanpa ampun merajam Park, hingga membuatnya tewas. Setibanya Kim, ia menemukan Jun sudah tak bernyawa dengan keadaan yang mengenaskan. Kemudian scene beralih. Ketika Su Yeon hendak menyerang si topeng badut sebut saja Jin, namun digagalkan oleh si gendut sebut saja Dong. Baiwan antara Su Yeon lawan Dong pun dimulai. Dengan bermodal kayu runcing Su Yeon pun berhasil mengalahkan Dong. Akhirnya Dong pun tewas karena tak kuat menahan suntikan kayu runcing di perutnya. Terlihat Jin sudah ketakutan melihat temannya sekarat. Siapa sangka, Su Yeon yang dikenal sebagai YouTuber ini, merupakan seorang anggota tentara. Terlihat Su Yeon begitu akrab dengan jenderal, sudah seperti ayah dan anak. Kemudian scene beralih terlihat Su Yeon menangis di sebuah pemakaman. Ternyata Su Yeon menangis atas kematian sang adik. Ternyata adiknya merupakan seorang vlogger sama seperti dirinya. Tetapi nasib tragis menimpa sang adik setelah berkemah di sebuah hutan. Dan parahnya penyebab kematian adiknya adalah ulah dari sekelompok berandalan Flex TV. Tangis Su Yeon semakin menjadi setelah mengetahui penyebab kematian adiknya. Sejak saat itu Su Yeon bertekad untuk balas dendam kepada orang-orang tersebut. Ketika Su Yeon sudah memojokkan Jin, Jin pun berteriak hingga teriakan tersebut didengar oleh Kim. Jin seakan mendapat sebuah harapan untuk hidup setelah mendapat jawaban dari Kim. Tetapi saat Kim menemuinya, Jin sudah tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Kim pun melanjutkan mencari Su Yeon. Lalu tibalah Kim di sebuah tempat yang banyak tali yang terikat di pepohonan. Dirasa Su Yeon bersembunyi di sana, Kim pun melacak posisi Su Yeon dengan panggilan telepon. Tanpa diduga suara handphone berdering tepat berada di depan mereka. Dengan sigap si sniper langsung menembak. Ternyata handphone tersebut hanyalah sebuah pengalih perhatian. Seakan tak mau kalah, Kim lalu mengambil senapan milik sniper, lalu menodongkannya ke kepala sniper. Sadar bahwa Su Yeon sudah berhasil menyandera si wanita. Dengan perlahan si wanita mengeluarkan pisau miliknya untuk melukai Su Yeon. Tanpa pikir panjang Kim lalu menembak keduanya.
Meskipun terluka, tetapi beruntung Su Yeon berhasil melarikan diri. Sementara si wanita akhirnya sekarat. Kim dan Sniper pun meninggalkan si wanita, lalu mengejar Su Yeon. Pelarian Su Yeon sampai pada sebuah gudang terbengkalai. Dalam keadaan terluka parah, Su Yeon mencari tempat persembunyian. Lalu terduduk di balik tumpukan kayu, kemudian Su Yeon menyuntikkan sejenis pereda rasa sakit. Akhirnya Su Yeon pun pingsan. Di alam bawah sadarnya, Su Yeon teringat akan kebersamaan dengan adiknya dulu. Sebelum kedatangan para berandalan tersebut, untuk berjaga-jaga Su Yeon telah memasang banyak jebakan di dalam hutan. Dan setiap lokasi jebakan, Su Yeon sudah menandainya dengan tali berwarna putih. Terbukti saat satu persatu dari berandalan tersebut mati di lokasi yang sudah ia tandai. Dari scene ini disimpulkan bahwa kematian para berandalan Flex TV sudah direncanakan oleh Su Yeon. Bukan tanpa alasan, Su Yeon melakukan semua pembunuhan tersebut. Kemudian Kim dan Sniper sudah sampai ke lokasi persembunyian Su Yeon. Mereka berdua mulai memeriksa setiap tempat. Lalu mereka memeriksa dua tempat yang berisi tumpukan kayu. Mereka berdua sudah semakin dekat dengan Su Yeon. Namun Su Yeon belum juga sadar. Lalu Kim menemukan Su Yeon, dan langsung menembaknya. Beruntung Su Yeon berhasil menghindar. Tak tinggal diam, Su Yeon pun membalas dengan menerjang Kim, hingga membuatnya jatuh pingsan. Kemudian adu mekanik antara Su Yeon dan Sniper pun terjadi. Dengan tangan kosong, mereka berdua berkelahi. Mereka berdua imbang, saling jatuh menjatuhkan. Tetapi Su Yeon lebih unggul dalam perkelahian tersebut. Su Yeon lalu mematahkan tangan si Sniper. Sampai si Sniper dibuat tak berdaya oleh Su Yeon. Akhirnya Su Yeon mengeksekusi si Sniper, dengan merajam si Sniper sampai ia tewas kehabisan darah. Kini hanya Kim yang tersisa, saat ia tersadar dari pingsan. Kim melihat Su Yeon sudah berada di hadapannya. Kim sudah ketakutan parah saat Su Yeon berjalan ke arahnya. Lalu Su Yeon melukai tangan Kim. Kim terlihat sudah pasrah akan nasibnya. Kemudian Su Yeon menancapkan pisau ke dadaku. Lalu Su Yeon mengingatkan Kim tentang adiknya yang sudah mati yang disebabkan oleh Kim dan teman-temannya.
Kim hanya bisa pasrah saat dadanya dibelah. Hingga akhirnya Kim pun sekarat. Hutang nyawa dibalas nyawa. Lalu film pun selesai. Pepatah mengatakan bahwa air yang tenang belum tentu tak ada bahaya. Begitulah dengan gambaran sosok Soo Yeon dalam film ini. Ketika ketenangannya diganggu oleh sekelompok berandalan, ternyata berandalan tersebut juga yang menyebabkan adiknya mati. Sejak saat itu, Soo Yeon bertekad untuk balas dendam pada kelompok tersebut atas kematian sang adik. Lalu Soo Yeon mulai memancing mereka dengan lift yang dilakukannya. Satu persatu dari kelompok tersebut mati dibantai oleh Soo Yeon, hingga tak tersisa. Sampai di sini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya ada review film selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video